Halo, selamat siang Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, yakni Aiman Wicaksono, digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Senin 19 Februari 2024. Kepada wartawan, Aiman menjelaskan bahwa tujuan dirinya melayangkan gugatan tersebut untuk melindungi narasumber perihal penyitaan ponsel dalam proses pemeriksaan kasus yang menjeratnya. Sebab Aiman sendiri saat menyampaikan konferensi pers pada 11 November 2023 lalu masih berstatus sebagai wartawan. Dalam sidang peradilan kali ini, ia hadir di lokasi pukul 10 waktu Indonesia Barat mengenakan kemeja dan juga celana berwarna hitam. Ia juga tampak didampingi oleh 5 kuasa hukumnya. Selain itu, Aiman juga mengatakan bahwa dirinya membawa keterangan dari Dewan Pers terkait dengan perlindungan terhadap narasumber. Akan tetapi ia enggan menjelaskan secara rinci mengenai barang bukti yang dibawa dan menyebut bahwa hal itu akan disampaikan saat menjalani proses persidangan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima pengajuan pra-peradilan juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, yakni Aiman Wicaksono, pada Selasa 6 Februari lalu. Pengajuan pra-peradilan itu terkait dengan penyitaan ponsel yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan hoaks pernyataan Aiman soal aparat tidak netral di pemilu 2024. Dalam pra-peradilan ini, Direktorat Research dan juga Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjadi pihak termohon. Namun sejauh ini tim penyidik sendiri belum menetapkan satu orang pun menjadi tersangka. Namun dari hasil gelar perkara tim penyidik, Aiman terindikasi melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana soal dugaan hoaks yang membuat keonaran. Kami, ya, saya Aiman Wicaksono yang mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap penyitaan yang tujuannya adalah untuk melindungi narasumber saya. Karena pada saat saya menyampaikan konferensi pers pada 11 November 2023 itu saya masih berstatus sebagai wartawan dan ada nanti keterangan dari Dewan Pers terkait. Tapi itu nanti kita akan sampaikan di sidang pra-peradilan sehingga untuk melindungi narasumber menjadi hal yang penting dalam menjaga demokrasi. Sekali lagi, ketika narasumber itu kemudian dibuka, maka orang akan takut, akan khawatir, akan informasi yang disampaikan. Jadi kita penting untuk melakukan itu. Bukan hanya wartawan sesungguhnya, tapi itu menjadi hak dasar dari setiap manusia. Dan ini yang kami akan pertahankan. Sisanya mungkin nanti akan disampaikan oleh tim kuasa hukum saya. Dan saya sampaikan juga ya, sejak hari Sabtu lalu, pekan lalu ya, saya sudah kembali menjadi wartawan aktif ya, di MNC Media. Saya sekarang saya Aiman Wicaksono. Aiman Wicaksono belak-belakan mengungkap nasib dirinya selesai mengikuti pemilu 2024. Aiman mengaku dirinya kembali resmi menjadi wartawan. Hal itu dia sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk hadir dalam sidang perdana pra-peradilan pada Senin 19 Februari 2024. Selain menjadi caleg Partai Perindo, Aiman juga menjadi jubir TPN Capres Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Setelah selesai mengemban tugas, ia pun menegaskan sejak Sabtu 17 Februari dirinya resmi kembali menjadi pemimpin redaksi berita. Sebagai informasi, Aiman Wicaksono saat ini tersandung kasus dugaan hoaks atas tuduhan aparat tidak netral di pemilu 2024. Dalam kasus tersebut, total ada 6 pihak yang telah melaporkan Aiman. Di antaranya adalah Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Dari hasil gelar perkara, Aiman diduga melakukan tindak pidana dengan dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang peraturan hukum pidana soal dugaan hoaks yang membuat keonaran. Polda Metro Jaya diketahui telah menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Usai naik ke tahap penyidikan, Aiman pun diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 26 Januari lalu terkait dengan kasus tersebut. Aiman diperiksa selama 12 jam lamanya dengan dicecar 59 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Ponsel Aiman pun disita dalam pemeriksaan sebagai saksi tersebut. Atas penyitaan ponselnya, Aiman mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman turut melaporkan penyidik yang menyita ponselnya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Mabes Polri. Sejak hari Sabtu lalu, pekan lalu ya, saya sudah kembali menjadi wartawan aktif ya, di NNC Media. Saya sekarang menjadi pimpinan redaksi di Sindo News TV dan juga wakil pemimpin redaksi di iNews. Jadi saya kembali menjadi wartawan per hari Sabtu kemarin setelah melakukan cuti pada saat saya menjadi caleg dan juga tim dari pemenangan Ganjar Mahfud. Sejak hari Sabtu lalu, pekan lalu ya, saya sudah kembali menjadi wartawan aktif ya, di NNC Media. Saya sekarang menjadi pimpinan redaksi di Sindo News TV dan juga wakil pemimpin redaksi di iNews. Jadi saya kembali menjadi wartawan per hari Sabtu kemarin setelah melakukan cuti pada saat saya menjadi caleg dan juga. Aiman Wicaksono hadir dan menyaksikan langsung sidang perdana permohonan gugatan pra-peradilannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Senin 19 Februari 2024. Dia hadir ke lokasi didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Selain itu, Aiman juga tampak mengenakan kemeja berwarna hitam. Kehadirannya ditujukan untuk mengawal kasus gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Adapun agenda pada kali ini adalah pemeriksaan identitas pemohon dan juga termohon. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, yakni Vincentius Mendrova, menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan bukti-bukti pada hari persidangan pra-peradilan kali ini. Diketahui sebelumnya, Aiman mengajukan gugatan pra-peradilan dengan termohon Polda Metro Jaya. Gugatan ini meminta hakim pra-peradilan untuk menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap barang milik Aiman berupa ponsel seluler dan juga akun media sosial serta alamat surat elektronik adalah tidak sah. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga menyatakan bahwa siap untuk menghadiri sidang gugatan pra-peradilan Aiman Wicaksono. Selain mengajukan gugatan pra-peradilan, Aiman juga sudah membuat pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional terkait penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dari hasil gelar perkara, Aiman diduga melakukan tindak pidana dengan dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana soal dugaan hoaks yang membuat keonaran. Demikian breaking news pada siang hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.